banggain dulu lagi ya? Ya. Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Oke, ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil iman wa zidni fahman. Ya Allah, apakah berikan kepadaku kemampuan derajat. Amin. Guru mau cek kajiannya dulu ya. Ada teman yang tidak hadir? Hadir semua. Adam, Hadir. Aziza, Hadir, Bu. Angelina, Hadir, Bu. Indah Purbalinggo. Hadir, Bu. Bagaimana dengan kesepakatan kelas dan kelas kita bersama? Saya bilang tadi. Ya. Ayo berdiri semua. Lihat kerapian baju kainnya. Sudah rapi belum? Enggak. Oke, kita lanjutkan dengan nyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Ya. Kita nyanyikan dengan penuh semangat. Jaga Pancasila, aku akan mendukungmu. Radio proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, coba kalian perhatikan dulu di sekitar kita ya. Ada banyak hal yang bisa membantu kita dalam kehidupan kita sehari-hari mengenai alat teknologi. Ya? Coba, alat teknologi yang ada di rumahnya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa di rumahnya yang punya kipas angin? Oke, kasih turun. Lalu siapa yang pernah pakai ponsel atau HP untuk mencari jawaban PR-nya? Wah, hampir semua ya. Semuanya oke, kasih turun. Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Nah, Ibu Guru mau tanya, kira-kira apa bedanya mesin yang bisa berpikir sendiri dengan mesin yang hanya bisa bergerak kalau kita yang menyalakannya? Mesin yang hanya bisa dinyalakan, mesin ini seperti alat yang hanya bisa kita hidupkan dan matikan. Contoh misalnya mesin cuci. Oke, tepuk tangan. Ada yang bisa? Coba. Mesin yang kita bisa menjawab pertanyaan adalah mesin ini bisa menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Contohnya seperti bisa kita tanya, bagaimana cuaca hari ini lewat HP? Berarti kalian cara menggunakannya itu ya? Ya. Oke. Jadi materi ini sangat bermanfaat sekali ya anak ya. Karena kalau kalian sudah memahaminya, tentu kalian akan menghargai yang namanya teknologi. Sekaligus kalian akan tahu cara memanfaatkannya dengan bijak ya. Nah, di sini Ibu Guru akan tunjukkan satu contoh sederhana. Di depan kita ada alat teknologi. Coba sebutkan satu di depan kita ini, mana? Yang termasuk alat teknologi. Smartphone, Smartphone, apa lagi? kipas
angin. Kipas angin. Di sini ada kipas angin dan ada smartphone. Contohnya kayak di desa kita biasa kita lihat sehari-hari. Nah, di sini kipas angin akan bergerak jika kita menekan tombolnya, dan akan mati jika kita juga ya tombolnya akan mengikut, ya. Apa yang kita perintahkan ya akan mengikut juga. Dan ada smartphone yang bisa menjawab semua pertanyaan kita. Nah, kira-kira mana yang termasuk mesin cerdas? Smartphone. Smartphone. Kenapa pilih smartphone? Karena smartphone bisa menjawab pertanyaan kita. Oke, tepuk tangan. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat membedakan mesin cerdas dan non cerdas. Kemudian yang kedua, siswa dapat memberi contoh nyata. Dan ketiga, siswa dapat merefleksikan manfaat dan dampaknya atau kekurangannya dari masing-masing mesin tersebut, ya. Itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kegiatan kita hari ini anak-anak nanti akan dilakukan dengan 3 cara, ya. Yang pertama itu kita berdiskusi bersama tentang perbedaan mesin non cerdas dan mesin cerdas. Kemudian cara kedua, kerja kelompok kecil untuk mencari contoh mesin di sekitar kita. Kemudian kegiatan ketiga itu observasi sederhana lewat gambar atau benda yang sudah ibu guru siapkan, ya. Oke. Jadi berdiri dulu. Kasih lemas tangannya. Oke, duduk kembali. Kita stretching dulu, ya. Di sini kita tebak alat. Ibu guru akan sebut ini gambar apa, kalian menyebutkan fungsinya. Bisa? Bisa. Oke. Gambar apa ini? Robot. Apa gunanya robot? Oke. Ini gambar apa? Kipas angin. Apa gunanya kipas angin? Menghidupkan udara. Oke. Nah, ini apa? Smartphone. Dan apa gunanya? Untuk berkomunikasi dari satu internasional. Oke. Nah, ini apa? Komputer. Apa gunanya? Menggambarkan dan menggambarkan. Tepuk tangan. Nah, alat apa yang kalian gunakan untuk membersihkan lantai? Biasa digunakan di rumah, Pak? Tahu. Itu termasuk mesin cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kenapa menurut katakan itu non cerdas? Karena kita masih melakukannya dengan cara manual. Oke. Sekarang kita amati video yang ada di depan kita, ya. Perhatikan videonya. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas.
Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin yang cerdas. Mesin yang cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non-cerdas hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin yang cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin yang cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Itulah sekilas video tentang mesin cerdas dan non cerdas. Jadi mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bisa bekerja jika manusia yang mengendalikannya. Contohnya itu kipas angin, mesin tik, blender. Pernah lihat blender? Terima kasih banyak. Nah, kemudian mesin cerdas adalah mesin yang dilengkapi teknologi kecerdasan artifisial atau yang biasa disebut dengan AI, sehingga bisa belajar, menyesuaikan, bahkan mengambil keputusan sendiri. Contohnya itu kayak smartphone, mobil tanpa sopir yang kita lihat barusan, dan versi lantai. Dan bahkan masih banyak lagi contoh-contoh di luar sana. Ya. Jadi anak-anak sekalian, kalau kita lihat perbedaan ini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dulu kita itu hanya mengenal yang namanya mesin sederhana ya, tapi sekarang sudah banyak yang bisa membantu kita lebih cepat dan lebih pintar juga. Ya, nah dulu itu yang mesin sederhana saja yang kita bisa lihat. Ini supaya lebih mudah, Bu Guru akan ajak kalian untuk melakukan kegiatan kelompok ya. Kalian buat kelompoknya dulu, cari teman kelompoknya masing-masing. PD-nya untuk kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi sebelum mengerjakannya kalian perhatikan petunjuknya masing-masing ya. Paham? Paham.
Utamakan kerja samanya, jangan ada yang diam. Silakan. Itu kemudian dari kondisi alasannya apa? Ada yang kurang jelas? Potong. Susah? Ini untuk membantu kalian cari di materinya. Baca materinya untuk memudahkan kalian menjawab pertanyaannya. Di bagian 2 itu coba renungkan bersama mengapa manusia membuat mesin semakin pintar. Bagaimana jika semua mesin di sekitar kita sudah cerdas? Apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Kita diskusikan bersama teman dia. Kemudian setelah mengamati semuanya, kira-kira lebih mudah hidup dengan mesin cerdas atau non cerdas? Tabelnya ini, ada ini alat-alat ini, gambar-gambar ini yang di tabelnya. Tinggal kalian memilih mana yang termasuk cerdas, mesin cerdas, mana yang termasuk non cerdas. Ada semua di dalam tabelnya, di dalam tabel.
Kalkulator masuk mana, cerdas atau non? Smartphone. Jadi kipas angin ya, bukan kalkulator. Kipas angin. Sudah selesai semua, Pak? Sudah. Kelompok mana dulu yang mau tampil? Halo, Hai. kelompok mana yang mau tampil duluan? Oke, kita bagi satu. Oke. Lanjut. Nah, jadi kita dengarkan sama-sama ya. Kita dari kelompok satu. Nah, kemudian kelompok lain menanggapi atau memberikan pertanyaan. Kalau memang masih ada yang belum mengerti ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu, persilakan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indah Purbaningrum sebagai ketua kelompok 1 dan anggota saya Adam, Yusri, dan Salsa. Akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban LKPD yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Yang pertama ada mengidentifikasi mesin. Di sini kami sudah mengamati gambar atau alat yang sudah dituliskan di dalam kabel. Yang pertama ada kipas angin. Kipas angin termasuk alat non cerdas. Alasannya, kami memilih kipas angin sebagai mesin non cerdas karena tidak bisa memutuskan sendiri, hanya mengikuti perintah manusia. Yang kedua ada smartphone. Smartphone termasuk mesin cerdas. Alasan kami memilih smartphone sebagai mesin cerdas karena dapat menjalankan banyak aplikasi belajar, bahkan berbicara dengan penggunanya. Yang ketiga ada mesin tik. Mesin tik termasuk mesin non cerdas. Alasan kami memilih mesin tik sebagai mesin non cerdas karena hanya bisa mengetik huruf sesuai tombol yang ditekan. Yang ketiga ada robot vakum. Robot vakum termasuk mesin cerdas. Alasan kami memilih robot vakum sebagai mesin cerdas karena bisa mendeteksi debu, bergerak sendiri dan menghindari hal-hal. Yang keempat, yang kelima ada kalkulator. Kalkulator termasuk mesin cerdas. Alasan kami memilih kalkulator sebagai mesin cerdas karena bisa melakukan perhitungan logis dengan cepat dan tepat. Yang kedua ada berdiskusi dengan kelompok. Di sini saya akan mencoba memaparkan jawaban kami. Yang soal yang pertama, mengapa manusia membuat mesin semakin pintar? Jawabannya, manusia membuat mesin semakin pintar agar pekerjaan lebih cepat, mudah dan membantu menyelesaikan hal-hal sulit. Yang kedua, apa keuntungan menggunakan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, keuntungan mesin cerdas membantu manusia menghemat tenaga dan waktu serta membuat hidup lebih nyaman. Untuk jawaban nomor 3, saya berikan kepada anggota kelompok saya yang bernama Adam. 3. Apa kekurangan atau resiko jika terlalu bergantung pada mesin cerdas? Kekurangan mesin cerdas banyak hal, biaya mahal, bisa membantu membuat manusia kurang mandiri dan ada resiko Baik, itu saja mungkin hasil kerja kelompok kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Saya persilahkan dengan hormat. Baik, jika tidak ada, saya tutup dengan ucapan
Ibu guru akan persilakan lagi untuk kelompok mana dulu? 2 atau 3? 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Tapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama saya Aziza Saisyah, ketua kelompok 2. Yang kedua Santi, yang ketiga Nunung, dan yang terakhir Ayu. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengidentifikasi mesin. Yang pertama kipas angin yang bersifat non cerdas. Alasannya hanya berpikir dan hanya berputar sesuai tombol. Yang kedua smartphone bersifat cerdas, bisa mengakses internet, berkomunikasi dan belajar. Yang ketiga mesin tik bersifat non cerdas, hanya menyalin tulisan sesuai ketikan. Yang keempat robot vakum bersifat cerdas, mampu mendeteksi arah dan membersihkan otomatis. Yang kelima kalkulator bersifat cerdas, bisa memproses angka dengan akal cepat. Yang kedua hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kenapa manusia membuat mesin yang semakin pintar? Manusia membuat mesin pintar supaya pekerjaan lebih mudah. Ada keuntungan menggunakan mesin cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, keuntungannya pekerjaan cepat selesai ada waktu untuk berhenti. Yang ketiga, apa kekurangan atau resiko jika terlalu bergantung pada mesin cerdas? Kekurangannya, manusia bisa jadi malas dan lupa belajar. Baik, itu saja hasil presentasi kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Hai. Kami akan memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu. Nama saya Angelina. Saya ketua kelompok dari kelompok 3. Saya akan memperkenalkan dengan anggota-anggota saya. Yang pertama yang bernama Siti Bilkisnasa. Yang kedua Yulia Ratmawati. Yang terakhir atau yang ketiga saya perkenalkan Fatmawati. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang identifikasi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kami akan amati tabel berikut ini yang kita telah berdiskusi bersama anggota-anggota saya. Yang pertama, kipas angin. Dia non cerdas karena alasan kami karena tidak bisa berpikir, hanya berputar sesuai tombol. Yang kedua, smartphone. Dia cerdas karena bisa mengakses internet, berkomunikasi dan belajar. Yang ketiga, mesin tik. Dia non cerdas karena hanya menyalin tulisan sesuai ketikan. Yang keempat, robot vakum. Dia cerdas. Alasannya mampu mendeteksi arah dan membersihkan otomatis. Yang kelima atau yang terakhir, kalkulator. Dia cerdas, bisa memproses angka dan dengan akal cepat. Yang kedua, diskusi kelompok kami. Kami akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Saya serahkan kepada Siti Bilkisnasa. 1. Mengapa manusia membuat mesin yang semakin pintar? Manusia membuat mesin semakin pintar agar pekerjaan jadi lebih efektif dan
Nah, jadi anak-anak, teknologi itu boleh membantu kita ya, tapi yang paling cerdas adalah pikiran kalian, ya. Jangan terlalu bergantung pada mesin cerdas. Jadi kita sudah diskusi. Ibu guru lihat diskusinya kita hari ini bagus sekali. Semua kelompok berjalan dengan baik dan alhamdulillah juga setelah ibu mengamati dan setiap kelompok alhamdulillah sudah bagus semua. Tepuk tangan dulu. Kalian telah mengerti mengenai mesin cerdas dan non cerdas itu sendiri ya. Oke. Sekarang ibu guru mau kasih pertanyaan, tulis di bukunya masing-masing mengenai refleksi dan pelajaran kita hari ini ya. Lihat soalnya, terus jawabannya di bukunya masing-masing. Sebentar ibu guru akan tunjuk satu-satu. Apa pelajaran yang paling berkesan buatmu hari ini? Kemudian mesin apa di rumahmu yang paling membantumu? Oke, selesai. Jadi apa pelajaran yang paling berkesan buatmu hari ini? Siapa yang bisa jawab? Berdiri. Hari ini kami belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri. Contohnya robot, komputer, dan HP pintar. Oke, tepuk tangan. Ada lagi yang bisa? Oke, berdiri. Saya jadi tahu bahwa mesin cerdas sangat membantu pekerjaan manusia. Tapi kita harus tetap waspada menggunakan. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Ada lagi yang bisa? Ada lagi yang bisa? Oh. Dan kami berterima kasih kepada mesin cerdas karena di rumah saya terbantu dengan kipas angin saat cuaca sangat panas. Ada juga mesin cuci yang membantu mamaku untuk mencuci baju atau pakaian kami. Ya, luar biasa. Setelah kita mengikuti pembelajaran kita hari ini, coba masing-masing kelompok menyimpulkan dari pembelajaran pertama tadi sampai terakhir. Ditulis dulu ya, bisa tulis dulu di kertas. Kesimpulan secara keseluruhan ya. Oh, ada yang tidak? Nah. Mesin cerdas adalah Berdiri tidak? mesin cerdas adalah mesin yang bisa berpikir atau bekerja secara otomatis. Contohnya robot, komputer, dan smartphone. Oke, kita lagi itu. Ada lagi yang bisa? Oke. Mesin non cerdas hanya bisa bekerja jika diterima manusia. Contohnya mesin kipas angin, sepeda, dan mesin tik. Oke, ceritanya. Lagi yang bisa? Lagi yang bisa? Oke, berdiri. Kalau teknologi menjadi cerdas, manusia bisa punya banyak waktu untuk belajar, bermain, dan beristirahat. Tapi manusia tetap harus menyadarinya supaya mesin tidak dipakai untuk hal yang salah. Oh. Oke. Jadi mesin cerdas itu bekerja secara Otomatis. Dan mesin non cerdas harus manual. Tapi kedua-duanya sama-sama bermanfaat. Nah, sebelum Ibu Guru kasih latihan hasil untuk hari ini, apa ada pertanyaan? Oh, ada dari kelompok? Oh iya, oke. Bu Guru, tadi kita sudah belajar tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Apakah bisakah Bu Guru kasih kita satu contoh sederhana tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas?
cerdas dan mesin non cerdas. Jadi nak, mesin cerdas itu seperti otak kita. Dia bisa belajar dan bisa berubah. Ya, contohnya kayak HP, HP ya, HP yang ada asistennya itu kita bisa menyuruhnya lihat kan ya, ini HP contohnya ya. Ini salah satu contoh mesin cerdas. Paham? Dia berpikir kayak otaknya manusia. Ini HP yang ada bawah asistennya ya. Jadi kita tinggal pencet di sini baru kita bersuara maka akan muncul semua perintah. Apa cuaca hari ini? Cuaca di Palembang hari ini diperkirakan sebagian berawan dengan suhu 34 derajat. Ya, salah satu contoh mesin cerdas ya. Nah, kemudian kalau mesin non cerdas itu seperti mainan. Seperti mainan anak-anak itu yang mobil-mobilan. Kalau kita kan biasanya itu pakai remote atau baterai. Kalau kita dorong ke depan, maka dia akan berjalan. Tapi pada saat kita kayak soal kita kasih berhenti, ya pasti berhenti juga. Tapi kita yang menggerakkannya. Bisa paham? Tepuk tangan dulu untuk pertanyaannya ya. Kemudian tulis untuk tugasnya di rumah. Jadi guru minta kalian menuliskan 3 contoh mesin cerdas dan 3 contoh mesin non cerdas di rumah, ya. Nanti kita bahas lagi sama-sama, ya. Oke. Jadi sebelum kita akhiri, Bu Guru mau kasih soal dulu ya. Ini soal asesmennya, latihannya kalian. Ini jangan kerjasama ya. Ya. Ini masing-masing. Baik. Dijawab sesuai kemampuan kalian. Rumah.
Sebenarnya ada yang di Gubeng sudah periksa dan ada yang belum ya. Jadi alhamdulillah yang di Gubeng sudah periksa 80% sudah berhasil. Nanti minggu depannya Ibu baru kasih jawabannya ya, hasilnya ya. Jadi pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih atas semangat kalian hari ini ya. Kalian memang luar biasa. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah.